Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah rekan-rekan mahasiswa, saya ucapkan selamat datang kembali di kelas e-learning farmakoterapi 3 bersama saya Larasati Arum Kusumawardani. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kembali terkait salah satu infeksi mikroorganisme yang juga umum terjadi di Indonesia, yaitu infeksi jamur. Sebelum memulai ke sesi diskusi kasus, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait infeksi jamur secara umum. Jamur atau fungi merupakan salah satu organisme eukariot dan bersifat heterotrof karena tidak dapat melakukan proses fotosintesis sendiri. Beberapa jamur ada yang bersifat uniseluler, sedangkan yang lainnya bersifat multiseluler. Pada dasarnya, saat mendengar kata jamur, yang terlintas dari kita adalah makanan yang membusuk, atau mungkin jamur yang biasa kita makan dan memberi manfaat bagi manusia, seperti jamur kancing, jamur tiram, jamur pada oncom, ataupun jamur pada tempe. Namun, bentuk jamur yang terlihat secara kasat mata ini pada dasarnya hanya merupakan salah satu fase siklus hidup jamur, sedangkan beberapa jamur lainnya mengalami siklus hidup dalam bentuk mikro, sehingga tidak tampak oleh mata. Maka dari itu, jamur yang seperti ini disebut dengan mikroorganisme. Selain bermanfaat, beberapa kelas jamur uniseluler juga banyak yang menyebabkan penyakit pada manusia, atau kita sering menyebutnya sebagai jamur patogen. Infeksi yang disebabkan oleh jamur disebut dengan mikosis. Secara umum, infeksi jamur atau mikosis terdiri menjadi dua jenis, yaitu infeksi lokal atau infeksi superfisial, dan juga infeksi sistemik atau yang sering disebut dengan invasive fungal infection. Mikosis superfisial merupakan salah satu infeksi yang paling umum ada di dunia. Contoh infeksi ini yaitu jamur pada kulit atau yang sering disebut dengan dermatofitosis, serta jamur mukokutan candidiasis yang terjadi pada orofaring, esofageal ataupun vulvovaginal. Sedangkan contoh infeksi invasif dari jamur seperti histoplasmosis, aspergillosis, cryptococcus, ataupun candidiasis invasif. Namun, pada pembahasan kita kali ini, kita akan berfokus untuk membahas pada mikosis superfisial. Yang pertama yaitu infeksi pada kulit. Infeksi pada kulit biasanya disebabkan oleh beberapa jenis patogen yang berasal dari kelompok dermatofit seperti Trichopiton, Epidermophyton, ataupun Mycosporum. Infeksi pada kulit ini contohnya adalah yang pertama yaitu Tinea pedis atau kutu air, kemudian Tinea manum yaitu infeksi jamur pada kulit yang biasanya terjadi di telapak tangan, Tinea corporis atau kurap, kemudian Tinea cruris yaitu infeksi jamur pada kulit yang berada di sekitar selangkangan, kemudian Tinea versicolor atau biasa sering disebut dengan panu yang berwarna putih, kemudian Tinea unguium atau onychomycosis yaitu infeksi jamur yang terjadi pada kuku, serta Tinea capitis yaitu infeksi jamur yang biasa terjadi pada kulit kepala. Umumnya, infeksi jamur superfisial yang terjadi pada kulit ini bersifat sangat menular melalui kontak langsung. Infeksi jamur superfisial yang kedua yaitu infeksi mukokutan candidiasis. Infeksi mukokutan candidiasis umumnya disebabkan oleh jamur yang berasal dari kelas Candida. Maka dari itu seringkali disebut dengan candidiasis. Organisme ini dapat menginfeksi kulit, kuku, membran mukosa, area genital, dan saluran cerna. Tetapi juga dapat menyebabkan penyakit sistemik. Beberapa jenis mukokutaneous candidiasis yang sering terjadi umumnya adalah yang pertama, infeksi pada daerah genital yang seringkali menyerang wanita atau biasa kita sebut dengan keputihan, dan istilah medisnya yaitu candidiasis vulvovaginal. Walaupun keputihan ini juga banyak penyebabnya, tidak hanya jamur, melainkan juga disebabkan oleh bakteri, parasit seperti Trichomonas atau bahkan yang diinduksi oleh zat kimia. Yang kedua yaitu candidiasis orofaringeal atau infeksi jamur pada orofaring. Infeksi ini biasanya berbentuk putih-putih yang ada pada mulut dan dapat disertai dengan disfagia, eritema ataupun angular cellulitis yang sering terjadi pada anak-anak ataupun pasien dewasa yang memiliki resiko tinggi, seperti pada pasien HIV atau pasien dengan imunokompromis yang menggunakan imunosupresan seperti steroid, kemoterapi, atau antibiotik tertentu. Faktor risiko lain yaitu penggunaan gigi palsu. Yang ketiga yaitu infeksi jamur esofageal.
Infeksi jamur esofageal ini merupakan salah satu kandidiasis yang sangat jarang terjadi. Biasanya terjadi pada pasien yang dalam keadaan imunokompromis seperti pasien HIV atau pasien yang berada dalam treatment imunosupresan jangka panjang. Pada kuliah-kuliah sebelumnya, kalian sudah mengenal terdapat berbagai jenis obat jamur yang ada di pasaran. Prinsip utama dari pengobatan jamur yaitu berdasarkan lokasi serta tingkat keparahannya. Secara umum antifungi di pasaran terdiri dari antifungi topikal, yaitu anti jamur yang biasanya beredar di pasaran dalam bentuk salep, dalam bentuk krim, seperti golongan azol, seperti ketoconazole, clotrimazole, ataupun miconazole, terbinafin, serta ada juga yang berbentuk cairan yang dimasukkan lewat rute peroral, namun hanya bersifat topikal. Dan juga ada juga yang berbentuk ovula atau suppositoria seperti nystatin. Yang kedua yaitu adalah antifungal sistemik atau antifungal yang dapat masuk ke peredaran darah dan biasanya masuk melalui rute peroral ataupun injeksi. Contohnya adalah fluconazole, itraconazole, voriconazole. Golongan lainnya yaitu echinocandin dan juga amphotericin. Pada sebagian besar kasus, sangat banyak pasien yang mengalami infeksi jamur pada kulit, terutama dermatofitosis dan vulvovaginal ringan yang tidak berkonsultasi dulu ke dokter, melainkan melakukan upaya pengobatan sendiri atau kita sering menyebutnya sebagai swamedikasi. Pasien biasanya datang ke apotek. Maka dari itu, dalam pengobatan jamur, sebagai seorang farmasis Anda harus memiliki pengetahuan yang cukup terkait bagaimana membedakan infeksi jamur satu dengan lainnya, serta bagaimana membedakan dengan penyebab lainnya yang mungkin. Apakah pilihan regimen terapi yang tepat pada kondisi pasien dengan infeksi jamur tersebut, baik terapi suportif ataupun terapi antifungal? Kemudian, apa outcome terapi yang diharapkan, serta bagaimana pemantauan terapi obat yang dilakukan, meliputi outcome terapi ataupun reaksi obat yang tidak diinginkan. Apa masalah terkait obat yang sering terjadi pada infeksi jamur, serta apa informasi dan edukasi yang harus disampaikan kepada pasien untuk membantu proses penyembuhan mereka. Untuk mempelajari hal-hal tersebut, maka rekan-rekan mahasiswa dapat memulai pembelajaran berdasarkan kasus berikut ini. Kasus yang pertama yaitu infeksi dermatofitosis, kemudian kasus yang kedua yaitu infeksi candidiasis, kasus yang ketiga yaitu Candida oropharyngeal. Dari ketiga kasus ini, silakan rekan-rekan mahasiswa dalam kelompok untuk melakukan diskusi terkait farmakoterapi dan seluruh prinsip pengobatan yang harus kalian ketahui terkait infeksi jamur superfisial. Setelah itu, setiap kelompok berdiskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Kemudian, tuangkan dalam bentuk PowerPoint. Setiap kelompok cukup mengerjakan satu kasus dan dalam satu kelas harus terdapat kelompok yang mengerjakan kasus A, kasus B, serta kasus C. Pembagian kasus dapat dilakukan oleh PJ kelas. Saya ingatkan, seperti biasa, jangan lupa untuk memberikan sumber referensi pada setiap slide-nya. Berikut ini merupakan beberapa referensi yang dapat kalian gunakan untuk memperdalam materi terkait farmakoterapi infeksi jamur. Selain referensi-referensi ini, kalian juga dapat mencari kembali dari pedoman, guideline, algoritma, ataupun jurnal yang berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri terkait superficial fungal infection. Demikian pengantar yang dapat saya sampaikan terkait infeksi jamur dan studi kasus yang akan kita diskusikan. Semoga seluruh teman-teman mahasiswa dapat berdiskusi dengan baik dalam kelompok masing-masing untuk memperdalam farmakoterapi infeksi jamur. Terima kasih atas perhatiannya, selamat berdiskusi dan sampai jumpa di kelas klarifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.